Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Saya Tommy Adiatma masih hadir di Sisi Dunia untuk menemani malam kalian. Tentunya aku nggak sendirian, aku bersama Kenta. Kita berdua akan menemani Sisi Dunia di malam hari ini dengan topik yang akan bikin MOP lovers di rumah merinding. Tapi nggak lengkap nih Kenta kalau kita cuma berdua. Iya. Tentu saja kita kedatangan oleh Ki Atmo Wijoyo. Harusnya. Selamat malam Ki Atmo, apa kabar? Selamat malam. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ngingetin buat kalian MOP lovers semua untuk membeli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World. Buat kalian yang penasaran, ini dia cuplikannya. Ini salah satu tempat yang bersejarah juga di sana dan menyimpan sebuah cerita dan tragedi yang sampai sekarang belum pernah terlihat. Ini beneran kayak bioskop-bioskop di... dia nggak kedip. Bun. Bunda. Enggak. Mas Joshua. Oh no. Nah, itu dia sedikit cuplikan tentang Kakak Beradik Podcast The Lost World. Buat kalian yang penasaran, pokoknya kalian beli tiketnya. Tapi kita akan membahas sedikit nih tentang salah satu lokasi Kakak Beradik Podcast The Lost World, yaitu bekas pabrik angker yang di Serbia ya. Mungkin kita bahas sedikit Ki Atmo. Ini dilihat dari foto saja, sudah bangunan tua yang angker banget. Mungkin bangunan-bangunannya bangunan lama, dan ini masih ada sisa-sisa perang saudara zaman Serbia. Kalau mau tahu kisah komplitnya, bangunan yang cukup seram ini, nantikan di Kakak Beradik Podcast The Lost World. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu lokasi di Yogyakarta yang jadi saksi bisu peristiwa bersejarah, yaitu Benteng Vredenburg. Bukan hal yang aneh lagi apabila hingga saat ini masih tersisa gedung-gedung bekas peninggalan penjajahan. Biasanya bangunan peninggalan tersebut bentuknya sudah tua namun suasananya sangat angker. Salah satunya adalah Benteng Vredenburg yang ada di Yogyakarta. Benteng ini menyimpan segudang cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Dikabarkan di sana sering ada sosok penampakan hantu tanpa kepala yang meresahkan masyarakat. Kira-kira siapakah sosok ini? Vredenburg itu artinya apa? Vredenburg itu maksudnya perdamaian. Saya pernah ke situ. Ketika saya mengunjungi kota Jogja, seringlah saya ziarah ke kota Jogja, dan saya suatu saat meluangkan waktu untuk berkunjung ke bangunan bersejarah tersebut. Tapi ada apa di sana? Masih ada ya? Masih dipakai atau udah gak dipakai? Mungkin beralih fungsi ya. Kalau dahulu itu mungkin memang benar-benar benteng, benteng berisi pasukan. Tapi untuk era sekarang itu lebih kepada museum dan lebih kepada pendidikan agar bangsa kita mengenal sejarah seperti itu. Oh gitu. Sekarang museum ada apa di dalam itu? Di museumnya banyak banget. Ada diorama-diorama yang menggambarkan keadaan masa itu. Kemudian ada juga dipajang juga pusaka-pusaka, foto-foto pada masa-masa itu. Tapi ada background story apa sih Ki di balik peristiwa yang terjadi di Benteng Vredenburg? Karena yang aku tahu nih, masyarakat tuh sampai saat ini masih takut datang ke area Benteng Vredenburg tersebut. Benteng Vredenburg ini kan dibangun sekitar 300 tahun yang lalu ya. Kemudian benteng itu dulu benteng yang sederhana. Dimaksudkan bahwa benteng tersebut dibangun dekat sekali dengan keraton Yogyakarta, keraton barunya Yogyakarta. Itu dimaksudkan untuk istilahnya memata-matai keraton. Ada pergerakan apa di keraton. Sedangkan dahulu ada pasukan intelijen ya. Dari zaman dahulu memang sudah ada pasukan intelijen. Baik dari VOC Belanda maupun dari Kerajaan Mataram. Dan mereka bertemu, pasukan intelijennya bertemu dan kemudian bertarung tanpa diketahui oleh masyarakat ramai. Tapi di Solo, aku kan dari Solo Ki. Di Solo tuh juga ada namanya Benteng Vredenburg dan letaknya tuh dekat kali dengan keraton. Ini ada kaitannya nggak sih Benteng Vredenburg Jogja dengan Solo? Setelah perjanjian Giyanti, terpisahnya Mataram menjadi Mataram Jogja dan Mataram Solo. Kemudian
Belanda ini harus mengawasi, VOC ya, harus mengawasi bagaimana pergerakan atau fluktuasi yang ada di dalam keraton. Maka dari itu mereka membangun benteng tepat di dekat keraton agar mereka dapat mengawasi secara akurat. Oke, berarti perangnya itu secara senyap ya, secara diam-diam ya, sampai masyarakat tuh nggak tahu nih ternyata ada peperangan gitu. Betul. Karena tidak semua tidak semua raja-raja Mataram pada waktu itu sangat ekstrim kontra ke VOC atau Belanda. Ini udah 300 tahun lalu ya? 300 tahun lalu. Ini apa saat pembangunan ada tumbal? Tumbal ya, tidak menutup kemungkinan memang di situ memakai tumbal. Di belakang kita sekarang ada foto Benteng Frederik nih, Kenta. Dari yang Ki Atmo lihat, kira-kira sosok apa sih Ki yang menarik perhatian Ki Atmo? Di benteng ini ada meriam. Jika ditembakkan langsung ke keraton dan itu direct hit, memang sedekat itulah kira-kira. Nah, sosok-sosok di sini ini banyak banget ya, hantu yang tanpa kepala. Tapi Tanpa kepala? tanpa kepala. Semuanya nggak bisa ketemu sama kepala gitu ya? Iya. Jadi mereka nih cari kepala atau gimana sih? Enggak, mereka berbaris. Oh, Mereka berbaris. Oh, Mereka memakai seragam tentara. militer. Ya, memakai seragam militer. berarti sosok hantu tanpa kepala itu sosok tentara atau sosok apa sih sebenarnya semasa dia hidupnya gitu? Semasa dia hidupnya mungkin mereka adalah penggambaran korban-korban peperangan. Kalau saya lihat sih di Benteng Frederik ini mereka adalah serdarunya VOC. Tapi mereka nih kenapa gak ada kepalanya? Tuh dia meninggal, emang dia potong kepala atau gimana? Ini cara dibunuhnya gitu? Karena setahu aku juga bener kan, zaman dulu nih eksekusinya menggunakan metode pemenggalan nih Ki ya? Betul sekali. Oh. Itu adalah istilahnya untuk menghormati malah. Karena begitu dia dipotong kepalanya, berarti langsung lepas nyawanya, tidak disiksa dulu. Nah, tadi Ki Atmo di awal udah sempat menyebutkan ada beberapa sosok nih yang tinggal di Benteng Frederik. Kira-kira boleh digambarkan nggak sih Ki Atmo sosok yang menarik perhatian Ki Atmo? Oke, saya akan coba menggambarkan sosok yang menjaga di depan benteng ini. Nah, Emo Developer semua, sekarang nih Ki Atmo akan menggambarkan sosok yang menarik perhatian Ki Atmo di Benteng Frederik. Monggo dimulai Ki. Oke, siap. Oh, jadi Oh, dia yang penjaga gerbangnya ya. Penjaga gerbangnya. Tapi penjaga gerbang berarti dia baik. Baik ke siapa itulah yang kita belum tahu. Karena sosok ini nanti yang akan saya gambar, ini akan sering sekali kita jumpai di banyak bangunan-bangunan bersejarah, baik sejarah kerajaan maupun sejarah baru. Nah, ini kira-kira sosok apa nih Kenta nih? Oh ya, kalau kalian mau pergi ke Benteng Frederik ini tidak perlu biaya mahal. Kalau saya terakhir kali mengunjungi situ ya, untuk istilahnya tahu sejarah, itu dulu tiketnya sekitar 3 tahun lalu hanya Rp3.000. Rp3.000? Ya, Rp3.000. Jadi kalau Anda mau mengunjungi tempat ini, ya sangat cukup murah dan kita bisa belajar sejarah banyak di situ. Karena, sambil saya melukis, saya ceritakan. Ini ada salah satu legenda ya. Ini nggak bisa dikonfirmasi kebenarannya karena adanya hanya di kisah Babat Diponegoro. Oke. Pangeran Diponegoro? Iya. Pasti tahu kan? Tahu. Nah, di Babat Diponegoro itu ada namanya Residen Smirsat. Residen Smirsat itu adalah salah satu tuan benteng atau pemimpin benteng. Pemimpin benteng. Kemudian dia itu mengejek Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro itu dikatakan oleh Smirsat adalah pangeran yang aneh. Anehnya karena? Karena memang dia tidak sejalan dengan yang lain, tidak sejalan dengan keluarga kerajaan yang lain. Saat itu keluarga kerajaan yang lain lebih mendukung Belanda ya, lebih mendukung Belanda. Sedangkan Pangeran Diponegoro jelas-jelas sangat melawan Belanda. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian Pangeran Diponegoro itu mengelus kepalanya Smirsat. Mengelus kepalanya Smirsat sembari menyumpahi. Dan akhirnya yang terjadi adalah Smirsat itu kembali ke Belanda, ke Den Haag dia. Oke. Dengan keadaan terhina dan kemudian meninggal dalam keadaan yang sangat terhina juga. Tapi kembali ke gambar Ki Atmo nih. Gambar Ki Atmo yang aku lihat ini seperti sosok siluman, bukan sih Ki? Bisa dibilang sosoknya raksasa ya. Apakah ini sosok siluman atau bukan, nanti akan tergambar jelas. Oke. Ini hidungnya
naik ke atas atau? Hidungnya kayak seperti ini ya, sorry seperti babi ya. Ya, Iya hidungnya nggak sih, Ken? seperti itu. Iya. Agak ke atas gitu. Ya, hidungnya memang besar seperti itu. Melambangkan hidung yang besar ya. Tapi dia ngapain di sana? Penjaga dari mana? Dia menjaga apa ya? Bukan hanya menjaga gerbang, mungkin dia menjaga area tersebut. Karena area ini sekarang benar-benar dipakai untuk area wisata. Emang dia warnanya apa sih? Warnanya hitam aja. Enggak. Tapi kira-kira sosok penjaga gerbang ini energinya negatif atau positif sih, Ki? Bisa dibilang ini memang sosoknya terlihat mengerikan Negatif ya. banget sih Terlihat sosoknya mengerikan ya. ya. Sosoknya terlihat mengerikan ya. Tapi siapa sangka kalau sosok seperti ini adalah sosok penjaga di banyak sekali benteng. Tapi bentengnya besar banget. Tapi dia sendiri penjaga bentengnya gitu. Iya, Dia betul sendiri. banget. Dia kalau yang saya lihat sosoknya satu tadi. Umumnya ada 2 yang digambarkan loh ya. Umumnya ada 2. Biasanya kan kalau di depan benteng tuh patung itu ada 2 tuh, kanan kiri itu Ya, penjaganya. betul sekali. Ini adalah sosok tersebut. Nggak mau Dia nempel. nggak mau. Kenapa ini? Kenapa nggak Kenapa bisa di masuk? matanya nggak bisa? Wah, gila. Oh tadi belum didoain Iya. Kiatmo. Biasanya belum gambar tuh Kiatmo doa dulu, Ken. Ini kenapa dia nggak mau warna merah? Nggak, harusnya mau. Oh, udah bisa. Ya percaya nggak percaya ya. Gini ini memang apa ya? Ada aturan khasnya tersendiri. Tapi emang gitu. Oh, ini nggak mau Nggak juga mau ya. nempel lagi kan? Emang itu biasa kalau apa Kiatmo mau gambar tapi dia nggak mau digambarkan gitu. Ya, memang tidak selamanya menggambar seperti ini lancar. Tapi bisa auranya bisa tertarik ke sini nggak sih, Ki? Pasti. Kiatmo kan gambar penjaga di sana nih, Iya. bisa nggak kebawa ke sini gitu? Pasti. Oh, Karena gitu. karena ini sosok yang kita gambarkan ini, benar-benar sampai sekarang masih hidup, masih hawanya masih sangat hawanya masih sangat kencang. Berarti kalau kita ke Benteng Frederik bakal kemungkinan bisa ketemu sosok ini dong? Semua orang yang mempunyai keahlian khusus melihat makhluk gaib, Oke. pasti akan menjumpainya tepat di depan yang kita lihat di video tadi ya, yang di foto tadi. Ya. Pasti menjumpai. Berarti kalau udah dibuka mata batinnya bisa ngeliat ini dong? Pasti bisa. Dia diam di tempat di depan gombar apa namanya yang tadi? Kurban atau dia jalan-jalan? Enggak, dia hanya menjaga di depan. Jadi dia diam di situ. Iya. Ini kalau buat Anda yang tahu di Frederik, sosok ini hanya duduk. Kiatmo, kira-kira apa sih yang bakal terjadi jika kita ketemu makhluk ini di Benteng Frederik? Entah mungkin dia menyampaikan sesuatu atau mungkin melakukan sesuatu gitu. Makhluk ini bukan makhluk yang iseng ya. Dia memang benar-benar hanya menjaga di situ. Nanti yang akan dilakukan dia saat ada serangan. Di atas kepala ininya ada apa ini? Dia ikat. Ikat kepala, bener sekali. Ini beneran nggak mau nempel ini. Mau nempel ya? Iya. Merahnya ketutup. Beneran nggak mau nempel. Sebentar no. Kose, sabar. Nah, Ki, aku penasaran banget nih oleh sosok ini. Kira-kira boleh dijelaskan sedikit nggak sih sosok ini? Sosok ini biasa disebut dengan Dworopolo atau Gupolo. Dworopolo atau Gupolo. Okay. Ini adalah sosok yang menjaga ya. Istilahnya menjaga benteng itu. Dan kemudian banyak sekali sosok-sosok ini digambarkan. Oke, Movielovers, pada malam hari ini kita jadi punya wawasan baru nih tentang Benteng Frederik. Aku pun juga jadi dapat wawasan baru nih. Tentunya setiap bangunan bersejarah pasti memiliki historinya masing-masing dan tentunya akan ada sosok yang berusaha melindungi tempat itu dari gangguan manusia yang punya
niat jahat. Intinya kita harus menghargai keberadaan satu sama lain. Kalau mau ke tempat bersejarah harus berpermisi-permisi atau kulon nuwun, jangan iseng. Oke, kalau begitu terima kasih Mopi Lovers semua sudah menyaksikan Sisi Dunia pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Kiat Mo yang sudah berbagi cerita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga Kenta. Terima kasih banyak. Terima kasih. Aku mau ingatin jangan lupa untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android dan di Apple Store bagi pengguna iOS. Nah, aku mau ngingetin juga nih buat MOP Lovers semua, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai ketemu lagi di episode Sisi Dunia selanjutnya. Bye-bye. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.